Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih telah mengklik video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran mengenai usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi untuk siswa kelas 12 SMA dengan materi pokok yaitu perencanaan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Berikut ini kompetensi pengetahuan yang harus dicapai oleh siswa. Siswa diharapkan dapat memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan, siswa diharapkan dapat menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa kelas 12. Yang pertama, perencanaan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Kemudian yang kedua, sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Lalu yang ketiga, evaluasi kegiatan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Kemudian yang keempat, analisis dan rancangan media promosi. Dan yang terakhir adalah sistem penjualan konsinyasi makanan khas daerah yang dimodifikasi. Untuk materi pokok pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai perencanaan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Ide dan peluang usaha. Makanan khas daerah atau tradisional adalah makanan yang khas dari suatu daerah tertentu di Indonesia. Bahan, pengolahan, dan cita rasa makanan tersebut sesuai dengan budaya orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Bahan dasar yang digunakan bisa berasal dari bahan nabati dan bahan hewani yang khas dari daerah tersebut. Selain bahan dasar, cara pengolahannya pun bervariasi, mulai dari ditumis, kemudian dibakar atau dipanggang, lalu dikukus, lalu bisa juga dipepes, ada juga yang diasap, dan bisa juga yang terakhir adalah secara sederhana yaitu digoreng. Kemudian untuk kebinekaan makanan tradisional yang ada di Indonesia, Indonesia memiliki kebinekaan dalam makanan khas daerah. Makanan khas daerah ini tentu merupakan ciri khas yang telah menjadi sebuah tradisi dalam masyarakat daerah tersebut. Berikut ini contoh nama makanan khas daerah beserta asalnya. Yang pertama, ada nama makanan yaitu gudeg dengan asal daerah dari Yogyakarta. Lalu yang kedua ada makanan bernama rawon yang asal daerahnya dari Surabaya. Kemudian ada makanan ringan ya atau kue yaitu bika Ambon yang berasal dari Medan atau Sumatera Utara. Lalu yang keempat ada makanan rendang. Nah, ini biasa ada di masakan Padang ya. Kemudian yang kelima ada pempek ya. Ini asal daerahnya dari Palembang. Kemudian yang keenam ada lagi karedok. Nah, karedok ini asal daerahnya dari Jawa Barat. Yaitu adalah daftar contoh nama makanan khas daerah yang terkenal. Dan masih banyak yang lainnya ya. Ini hanya sederhana saja yang saya tampilkan. Kemudian analisis peluang usaha. Makanan khas daerah perlu dilestarikan dan dikembangkan di tengah maraknya makanan asing dari berbagai negara yang masuk ke Indonesia. Makanan asing yang sebagian dari barat merupakan makanan instan atau cepat saji yang memiliki dampak terhadap kesehatan tubuh. Hal ini berbeda dengan makanan khas daerah Indonesia yang menggunakan rempah-rempah asli Indonesia. Berikut ini keunggulan makanan khas asli daerah Indonesia. Yang pertama, bahan alami atau non-kimiawi. Kemudian yang kedua, memiliki kaya akan serat. Lalu yang ketiga, sehat dan aman bagi kesehatan tubuh. Ya, seperti kita ketahui, makanan dari barat itu lebih mengandung karbo yang tinggi ya atau karbohidrat yang tinggi. Tidak seperti makanan khas daerah yang memiliki lebih ke rempah-rempah ya, rempah-rempah dengan cita rasa dari asli Indonesia. Ya, mudah-mudahan dengan kita memodifikasi makanan khas daerah dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk lebih mengkonsumsi makanan asli khas daerah. Manfaat modifikasi makanan khas daerah. Berikut ini manfaat modifikasi makanan khas daerah. Antara lain,
Yang pertama, meningkatkan daya saing makanan khas daerah dengan makanan asing seiring majunya industri pangan saat ini. Lalu yang kedua, meningkatkan mutu produk baik dari segi rasa, warna, bentuk maupun kandungan gizinya. Lalu yang ketiga, memenuhi selera konsumen yang cenderung berubah dengan mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, agar makanan khas daerah tidak terlupakan oleh masyarakat, bahkan mampu dikenal oleh masyarakat global di mancanegara. Sumber daya. Berikut ini sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha modifikasi makanan khas daerah. Yang pertama yaitu atau manusia. Usaha modifikasi makanan khas daerah memerlukan orang yang sudah mengetahui sekali tampilan dan rasa makanan daerah yang akan dimodifikasi. Selain itu, dibutuhkan pula seorang yang pandai atau suka memasak. Orang yang sudah terbiasa memasak cenderung cepat mempelajari menu baru dengan cara memodifikasi bahan utama makanan atau mengubah tampilan makanannya. Di samping tenaga ahli di bidang kuliner, dibutuhkan juga tenaga administrasi yang bertugas mencatat jumlah produksi, kemudian jumlah penjualan, hingga jumlah keuntungan. Tenaga administrasi juga mengurusi bagaimana prosedur alur transaksi dari produsen ke konsumen. Kemudian sumber daya yang kedua yaitu money atau uang. Salah satu keuntungan usaha pengolahan pangan adalah tersedia banyak pilihan bahan baku sehingga dapat mempengaruhi jumlah uang yang dikeluarkan selama proses produksi. Dalam hal ini, modal bisa didapat dari uang pribadi, kumpulan uang dari beberapa orang yang terlibat sebagai pemilik atau penggerak usaha, atau dapat meminjam dari bank, yaitu sumber daya money atau uang. Kemudian yang ketiga yaitu material atau bahan baku. Bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat modifikasi makanan daerah ada dua, yakni bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Contoh bahan pangan nabati adalah tepung terigu, kemudian ada gula, lalu ada coklat dan buah-buahan. Sedangkan bahan pangan hewani dapat berupa telur, susu, dan daging, yaitu untuk sumber daya material atau bahan bakunya. Lalu sumber daya yang keempat adalah mesin and tools atau mesin dan peralatan. Peralatan yang dibutuhkan dalam usaha modifikasi makanan khas daerah cukup banyak dan beraneka macam, antara lain mangkuk, mixer, spatula, kemudian ada rolling pin, cetakan kue, loyang, oven, panci, dan wajan. Peralatan yang dibutuhkan bergantung pada teknik pengolahan yang digunakan. Lalu sumber daya yang kelima yaitu metode atau cara. Untuk cara, lebih kurang ada 10 cara dalam mengolah dan memodifikasi makanan khas daerah, yakni yang pertama ada boiling, yang kedua ada poaching, ketiga braising, keempat stewing, kelima steaming, keenam deep frying, ketujuh shallow frying, kedelapan roasting, kesembilan baking, dan yang terakhir ke-10 yaitu grilling. Yaitu ada beberapa cara ya dalam hal pengolahan modifikasi makanan khas daerah. Lalu sumber daya yang keenam yaitu market atau pasar. Target pasar untuk hasil usaha modifikasi makanan khas daerah ada dua. Yang pertama konsumen yang sudah tahu bentuk dan rasa asli. Kemudian yang kedua konsumen yang belum tahu bentuk dan rasa asli tetapi suka mencoba sesuatu yang baru. Kemudian sumber daya yang ketujuh yaitu information atau informasi. Informasi dibutuhkan untuk menjadi masukan guna menunjang pekerjaan yang dilakukan. Informasi juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil berbagai kebijakan sehingga usaha yang dilakukan dapat terus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Demikianlah daftar sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha modifikasi makanan khas daerah. Namun saya akan lebih detail lagi mengenai 3 poin sumber daya. Yang pertama yaitu material, kemudian machine and tools, dan ketiga adalah metode. Untuk sumber daya material, nah berikut ini sumber daya material atau bahan baku untuk pengolahan modifikasi makanan khas daerah. Yang pertama ada bahan utama. Contohnya di sini ada nasi, kemudian sayur-sayuran, ikan, daging ayam, daging sapi, singkong,
tepung terigu atau sagu, yaitu adalah bahan baku utama atau materialnya. Lalu yang kedua ada lagi bahan untuk bumbu-bumbu. Contohnya di sini ada cabai, kemudian ada garam, ada gula pasir, ada gula merah, ada gula aren, ketumbar, daun seledri, dan lain-lain sebagainya ya. Ya, ini adalah sumber daya untuk bahan baku atau material dalam pengolahan modifikasi makanan khas daerah. Lalu untuk sumber daya yang kedua yaitu mesin and tools. Nah, ini ada banyak ya. Berikut ini sumber daya mesin and tools untuk pengolahan modifikasi makanan khas daerah. Yang pertama kita perlu kompor, lalu yang kedua katel atau wajan, yang ketiga nampan, keempat panci, kelima piring, keenam sendok dan garpu, yang ketujuh talenan, ke-8 pisau, ke-9 parutan, ke-10 blender. Ya, ini untuk menghaluskan ya jika ingin membuat sambal. Kemudian yang ke-11 codet dan ulekan, sama ya, ini untuk sambal juga. Lalu yang ke-12 ada saringan, ke-13 timbangan, ke-14 kulkas, ke-15 oven ya, ke-16 bungkus kertas atau plastik, ini untuk pengemasan nanti. Ya, ini adalah daftar sumber daya mesin and tools. Berikut ini sumber daya metode untuk pengolahan modifikasi makanan khas daerah. Yang pertama yaitu pengolahan atau memasak makanan. Lalu yang kedua ada metode atau cara dalam hal pengawetan makanan sehingga makanan tidak mudah rusak atau basi ya. Lalu yang ketiga untuk cara pengemasan makanan, yaitu adalah daftar metode atau cara yang harus kita ketahui dalam pengolahan modifikasi makanan khas daerah. Kita bisa cari-cari informasi bagaimana cara membuat sebuah makanan, kemudian cara mengawetkan, lalu cara pengemasannya sehingga makanan kita dapat diterima oleh masyarakat dengan kondisi yang baik dan berkualitas. Kemudian dalam hal perencanaan ada satu hal yang penting yaitu mengenai administrasi. Apakah administrasi itu? Administrasi merupakan keberadaan sekelompok orang dalam suatu usaha yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam hal perlengkapan dan kegiatan usaha yang dilakukannya berfungsi untuk yang pertama menyediakan, kemudian yang kedua melengkapi, lalu yang ketiga mengelola, lalu yang keempat memelihara. Dalam menjalankan fungsi administrasi, pemilik usaha akan dapat memonitor dan mengevaluasi kegiatan usaha sehingga dapat menyusun dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan program pengembangan usaha. Selanjutnya, cakupan administrasi. Dalam cakupan administrasi ada 4 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu pencatatan dan pendokumentasian transaksi usaha. Lalu yang kedua, pemasaran dan penjualan produk. Lalu yang ketiga, pendataan konsumen. Lalu yang keempat yaitu pengolahan data personalia perusahaan. Contohnya seperti biaya pemasukan, biaya pengeluaran, biaya gaji, dan biaya-biaya lainnya ini diolah dalam data personalia perusahaan. Selanjutnya fungsi administrasi. Di sini fungsi administrasi yang pertama yaitu menyediakan dan melengkapi serta mengelola buku-buku administrasi perusahaan dengan baik dan teratur. Lalu yang kedua, mencatat alat perlengkapan perusahaan dan kegiatan usaha ke dalam buku-buku administrasi. Lalu yang ketiga, mengerjakan buku-buku administrasi perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku. Yang keempat, memelihara buku-buku administrasi dengan baik dan benar. Selanjutnya, maksud dan tujuan administrasi bagi wirausaha sebagai pemilik. Yang pertama, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat memonitor kegiatan dan mengendalikan usaha. Lalu yang kedua, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengamankan jalannya kegiatan usaha. Lalu yang ketiga, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan usaha. Lalu yang keempat, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat menyusun program pengembangan usaha. Lalu yang kelima, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat menunjukkan adanya bukti-bukti kegiatan usaha. Lalu yang terakhir atau yang keenam, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan
dapat mengambil keputusan dalam mengembangkan dan mengendalikan usaha. Selanjutnya untuk pemasaran. Pemasaran adalah strategi atau cara untuk memuaskan konsumen mulai dari pembuatan, penyediaan, dan transaksi jual beli barang atau jasa yang dihasilkan. Setidaknya ada 6 langkah strategi pemasaran yang dapat diterapkan dalam usaha modifikasi makanan khas daerah. Antara lain, yang pertama, mengenali pelanggan atau dengan cara riset pasar. Lalu yang kedua, melakukan promosi. Lalu yang ketiga, memilih tempat usaha yang strategis. Kemudian keempat, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Lalu yang kelima, melakukan evaluasi peningkatan kualitas produk. Lalu yang terakhir atau yang keenam, melakukan peningkatan kuantitas atau banyaknya dari produk. Selanjutnya untuk komponen perencanaan usaha, makanan khas daerah merupakan salah satu produk yang menjanjikan untuk menjadi peluang usaha. Berikut ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam berbisnis makanan khas daerah tertentu. Antara lain, yang pertama, lokasi usaha yang tepat. Pemilihan lokasi yang tepat merupakan hal utama yang perlu dilakukan dalam memulai suatu usaha. Kita harus memilih lokasi yang strategis dan mudah dikunjungi oleh konsumen. Selain itu, lokasi yang kita pilih juga harus sesuai untuk jenis makanan khas daerah yang kita jual, sehingga produk yang kita jual pun dapat sampai pada sasaran yang kita tuju. Kemudian yang kedua, memilih salah satu jenis makanan khas daerah. Makanan khas daerah biasanya dipilih konsumen sebagai produk oleh-oleh dari suatu daerah untuk dibawa pulang ke rumah. Sebaiknya kita memilih makanan khas daerah tertentu dan unik yang dapat dijadikan sebagai buah tangan oleh konsumen. Selain itu, makanan khas daerah yang kita pilih sebaiknya memiliki kualitas yang baik dan tahan lama agar kondisinya tetap baik walaupun lama di jalan. Lalu yang ketiga, inovasi secara terus-menerus. Inovasi yang tiada henti merupakan hal penting yang perlu dilakukan. Jika kita ingin menggeluti bisnis kuliner, selera kuliner masyarakat tentu berubah seiring perkembangan zaman. Kita harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada agar produk yang kita tawarkan terus diminati oleh masyarakat. Kita harus terus mencoba kreasi baru dari produk yang kita tawarkan, baik dari bentuk, warna, rasa, jenis, maupun kemasan. Kita perlu terus berinovasi karena tanpa inovasi bisnis kita akan berhenti. Yaitu adalah daftar hal yang harus kita perhatikan dalam berbisnis makanan khas daerah. Selanjutnya untuk tantangan pelaku usaha makanan khas daerah. Berikut ini merupakan tantangan dalam usaha modifikasi makanan khas daerah. Antara lain, yang pertama, membuat makanan khas daerah yang tahan lama atau waktu kadaluarsa yang panjang. Lalu yang kedua, memilih kemasan yang baik agar kualitas makanan tahan lama dan kebersihan tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, pemasaran secara online, baik optimasi SEO atau Search Engine Optimization maupun iklan melalui jejaring sosial. Yang keempat, pengiriman produk ke berbagai daerah mengingat mahalnya biaya jasa pengiriman barang, terutama pengiriman khusus makanan. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat variasi rasa. Jadi rasa lebih diperbanyak ya, baik dari rasa pedas atau manis atau asin. Lalu yang kedua, menggunakan variasi bahan. Cari bahan-bahan yang mudah didapat, kemudian coba dikombinasikan bahan yang satu dengan bahan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, melakukan inovasi dengan cara pengolahannya. Lalu yang keempat, membuat kemasan yang unik sebagai ciri khas. Ya, kita buat kemasan yang unik yang berbeda dengan produk yang lainnya. Lalu yang kelima, membuat kemasan untuk kegiatan momen tertentu. Contohnya untuk momen hari raya atau momen tahun baru dan momen-momen lain sebagainya ya, dalam hal memperingati sebuah kegiatan. Yaitu adalah daftar langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Selesai. Terima kasih telah mempelajari video pembelajaran ini sampai akhir. Untuk kata motivasi,
Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Yang benar dari Tuhan Yang Maha Esa, yang salah dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jika Anda suka dengan video ini silahkan klik jempol ke atas dan klik tombol subscribe serta bel di bawah video untuk mendapatkan info terbaru di channel ini. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.